Tahun 90-an, kampus tempat saya kuliah itu ngadain KKN. KKN-nya di tempat yang lain. Jaraknya itu 10 jam dari kota tempat saya tinggal. Bis-bis besar mengantarkan kami ke kota yang terkenal dengan pemandangannya yang asri. Bukit-bukit hijau, cuaca yang sejuk, dan singkat cerita kami sudah tiba di sana. Saya satu kelompok dengan beberapa teman dekat, dan kami mulai melakukan apa yang sudah menjadi agendanya. Dalam satu kelompok pasti ada teman yang buat lucu, buat kesal, macam-macam tipe orangnya. Salah satu teman dekat saya itu namanya Zahra. Zahra ini anak mama karena manja. Anak orang kaya, tapi dia cukup dekat dengan saya. Sebelum pergi KKN, mama dan papa Zahra ini tuh nitipin Zahra ke saya. Miss, nanti Zahra tolong dibantu ya. Jangan aneh-aneh dan macam-macam. Maklum, namanya tempat orang. Iya bu, ucap saya berjanji waktu itu. Zahra dan keluarganya ini memang baik sama saya. Kayaknya sudah lebih satu kali orang tua Zahra itu bantu keuangan saya di kampus. Sehingga mau gak mau ya waktu itu saya harus mewujudkan apa yang menjadi keinginan orang tua Zahra. Berada di situ saya harus secara gak langsung bertanggung jawab. Saya juga sebenarnya takut kalau Zahra itu kenapa-kenapa. Ditambah lagi rasanya gak enak ke orang tuanya. Zahra yang baik hati itu polos, terkadang dimanfaatkan oleh cowok-cowok yang gak bertanggung jawab. Salah seorang cowok yang cukup dekat dengan Zahra, sebut saja namanya Valen. Valentino nama lengkapnya. Valen ini terkenal playboy, urakan. Zaman dulu pokoknya si Valen ini pol-polan gayanya. Tahan bela-belain minjem motor orang buat cari perhatian cewek. Ya pokoknya adalah begitu banyak gosip mengenai Valen di kampus. Saya sudah berulang kali untuk menjelaskan kepada Zahra kalau Valen itu bukan cowok yang baik. Tapi si Zahra ini entah saking polosnya ya atau saking baiknya, dia sama Valen sampai nyalahin saya, bilang saya yang terlalu seuzon sama Valen. Valen itu udah berubah, dia benar-benar tulus dan serius sama saya, Miss. Kalau misalkan kamu gak percaya, kamu lihat aja deh setelah wisuda dan cari kerja. Valen dan saya akan menikah, ucap Zahra waktu itu. Jadi ketika ada agenda yang harus dilaksanakan di tempat KKN saya, itu ada beberapa agenda yang gak satu jalan sama Zahra. Saya bingung saat itu untuk menitipkan kepada teman yang lain. Teman yang lain pun sibuk, takutnya juga mereka bilang iya-iya aja, tapi di belakang nggak mengawasi Zahra. Lagian ya namanya juga udah gede gitu loh. Pernah satu kali saya kecolongan, si Zahra ini malah nemuin kelompok Valen. Saya nyari-nyari Valen, tapi Valen nggak ditemukan. Mereka berdua nggak tahu pergi kemana, saya benar-benar kecolongan. Setelahnya Zahra itu pulang sore ke rumah kelompok yang kami tinggali. Terus saya tanya, Zahra kamu kemana sih? Jangan berdua-duaan deh sama Valen. Di tempat orang kayak gini. Kamu gak ngapa-ngapain kan? Si Zahra cuma tersenyum. Sepanjang malam, ia terus-terusan senyum gitu. Saya gak tahu apa sebabnya. Mungkin saking bahagianya ya, saking berbunga-bunga gitu. Zahra, kamu itu seorang wanita. Harus jaga kehormatan. Jangan sampai mau dilecehin, diapa-apain sama cowok kayak Valen. Valen itu udah banyak ceweknya. Pokoknya, sampai berbusa saya itu memperingatkan Zahra. Tapi Zahra seolah gak mau ambil pusing dengan perkataan dan nasihat-nasihat saya. Padahal saya niatnya baik banget, gak mau diapa-apain gitu. Dan takut dia nyesel akan perbuatannya. Entahlah, pikiran saya itu salah. Saya sampai gak mempedulikan agenda-agenda dan menitipkan agenda yang sudah saya rancang sedemikian rupa demi menjaga Zahra. Zahra malam itu jam 7 malam tak juga sampai ke rumah kelompok. Saya minta diantar salah seorang anak pemilik rumah. Di mana kamu Zahra? Tanya saya waktu itu. Kebun teh Mbak Miss, kata Rusdi, anak pemilik rumah tempat kami tinggal. Saya diantar Rusdi ke kebun teh. Lalu dari kejauhan kami dapat mengawasi. Jam 7 malam di kebun teh, Zahra bersama Valen ngapain? Pikir saya dalam hati. Saya pengen mergokin Zahra, biar dia malu dan gak melakukan hal-hal yang aneh bersama Valen lagi. Kami menunggu cukup lama. Saya gak tahu Zahra ada di mana. Tapi memang pada satu titik ada daun teh yang bergoyang-goyang gitu. Saya duduk di sebelah Rusdi, menunggu saat yang tepat.
mungkin akan ada suara-suara sebagai petunjuk. Tapi kami malah mendengar suara lengkingan dan kikikan yang cukup panjang. Ketika kami berbaring menghadap langit-langit, malah terlihat sekelebatan putih menari-nari di atas langit di antara pohon-pohon rindang. Suara mengkikiknya mengingatkan saya pada sebuah sosok yang kerap ditakuti orang-orang. Suara apa? Bisik saya pada Rusdi yang berbaring beberapa meter di sebelah saya. Rusdi hanya memberikan kode dengan telunjuk yang ditempelkan ke atas bibirnya, seolah berkata jangan bersuara. Lalu saya terlungkup membuka ranting-ranting yang ada di hadapan saya dan mengawasi Zahra dari kejauhan. Saat itu lagi terang bulan, sehingga ada sedikit penerangan yang membantu untuk kami mengawasi Zahra. Lengkingan dan kikikan itu agak sedikit menepi, menjauh, tapi tetap terdengar sayup-sayup. Tiba-tiba saja, pada titik yang sedang kami awasi, Zahra dan Valen lari terbirit-birit entah apa sebabnya. Mungkin Valen dan Zahra mendengar suara kikikan tersebut, atau melihat sesuatu yang menari-nari di langit itu. Jadi kami pulang menyusul Zahra yang sudah terlebih dahulu pulang. Lalu ketika kami sampai rumah, saya bertanya kepada Rusdi. "Tadi itu apa?" tanya saya. Rudi hanya mengangguk, lalu masuk ke dalam rumah. Saya bergidik, tapi fokus saya memarahi Zahra dan memperingatkannya lagi. Malam itu, jadi di kamar setelah teman-teman melaksanakan sholat Isya dan sibuk dengan catatan mereka, saya mengajak Zahra berbicara. "Kamu ngapain di kebun teh tadi sama si Valen?" Zahra tertunduk. "Kalau kamu macam-macam lagi, kuntilanak terbang itu pasti akan ngikutin kamu kemana-mana. Mungkin dia gak suka kamu aneh-aneh sama Valen di kebun teh itu," ucap saya seolah kehilangan akal. Saya benar-benar gak tahu bagaimana caranya harus menasihati Zahra. Tapi sepertinya senjata kuntilanak terbang itu benar-benar membuat Zahra diam selama beberapa hari. Saya cukup tenang. Saya bisa mengerjakan agenda-agenda saya untuk masyarakat dengan lebih fokus lagi. Tapi sayangnya itu nggak berjalan lama. Karena 1 minggu kemudian Zahra dan Valen ini kembali menghilang. Saya dan Rusdi mencari ke kebun teh, tapi ternyata Zahra dan Valen nggak ada di sana. Saya kebingungan, lalu bertanya kepada Rusdi, "Kira-kira tempat sepi mana lagi yang ada di daerah sini?" Rusdi menunjuk ke arah yang cukup jauh, sebuah air terjun. Saya nggak berani sendirian ke sana. Lalu saya mengajak kepala desa dan beberapa orang lainnya, termasuk ketua kelompok. Saya pikir Zahra dan Valen harus sedikit diberi pelajaran kali ini. Saya nggak bisa menjaga Zahra sendirian. Entahlah, pikiran saya selalu mengarah kalau Zahra dan Valen itu melakukan hal yang aneh-aneh. Terlebih lagi, mulut Valen itu benar-benar manis dan Zahra itu ada garis yang polos. Setibanya di jalan besar di bagian ujung, kami harus mengambil jalan ke arah yang lain. Tentunya kami saat itu mengendarai mobil, walaupun hanya mobil bak terbuka saja. Mobil itu milik orang yang saya sudah cukup kenal. Setidaknya saya punya teman yang bisa membantu saya waktu itu. Kami mengambil jalan yang cukup sempit, jalan yang cukup terjal, naik dan turun. Mobil bergerak pelan, tapi suara lengkingan dan cekikikan itu di kebun teh mengingatkan saya kepada sosok kuntilanak terbang yang dikatakan oleh Rusdi waktu itu. "Dia mengikuti kita, Mbak, ke sini," bisik Rusdi. Lalu saya menempelkan telunjuk saya di atas bibir. Sementara meminta Rusdi untuk diam, takut terdengar oleh yang lain. Takutnya kalau yang lain mendengar malah takut dan malah gak jadi nyariin Zahra, pikir saya waktu itu. Kuntilanak itu terlihat sekelebatan di atas mobil kami, lalu tiba-tiba saja menghilang tak tahu kemana. Saya merinding sejadi-jadinya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba saja ada sesuatu yang menggelegar, menggema, seperti suara tertawa yang sangat besar. Lalu dari jarak beberapa meter tampak Zahra yang berlari-larian sendirian. Melihat mobil kami, Zahra berteriak minta tolong. Katanya Valen tenggelam di bawah air terjun. Seketika kami terpana melihat tubuh Valen yang sudah mengambang. Tak jauh dari tempat Valen seperti itu, ada sekelebatan-sekelebatan lagi di atas langit, seperti berwarna hitam putih, lalu terdengar lengkingan dan cekikikan yang panjang. Untung Valen bisa diselamatkan. Mereka tentu saja kami sidang, bertanya apa yang mereka lakukan di tempat sejauh itu.
Valen dan Zahra tak menjelaskan apa-apa dan hanya bisa menunduk. Setelah kejadian itu, Valen pindah kuliah ke kota lain dan Zahra juga cukup lama merenungi dirinya sendiri. Dia cuti kuliah. Kejadian itu membuat Zahra tak bisa bersemangat setelahnya. Tapi saya tetap menemaninya. Saat saya sudah bekerja di sebuah perusahaan, Zahra baru mulai kembali keluar kuliah. Dan tahun 2023 ini, saya kembali reuni dengan Zahra. Alhamdulillah dia mendapatkan seorang suami yang baik, soleh, dan pelajaran di tempat KKN itu selalu ia bagikan kepada anak-anaknya yang sudah mulai beranjak dewasa.